berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, lalu memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya tergelitik ketika melihat sebuah postingan di medsos. Ketika seseorang menulis, banyak orang yang berusaha membantu meringankan pekerjaan malaikat dengan menuliskan semua kebaikannya di media sosial. Saudara-saudariku yang terkasih, itu adalah hal yang wajar ketika secara manusiawi kita ingin dianggap oleh orang lain, ingin diperlakukan spesial, ingin diakui, entah dalam konteks apapun, dalam kedudukan sosial, status ekonomi, jabatan, dan segala macam. Adalah hal-hal yang boleh dibilang wajar dan manusiawi ketika itu tidak melampaui batas. Tetapi menjadi persoalan ketika hal-hal yang manusiawi yang sehari-hari itu masuk ke wilayah rohani kita, masuk ke dalam doa kita, seperti kritik Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, bahwa ada keinginan, ada kemauan supaya diakui bukan oleh sesama manusia saja pada akhirnya, tetapi juga oleh Tuhan. Tuhan, lihat aku telah berbuat baik. Tuhan, lihat aku, persembahanku berbeda dengan yang lain. Ada kerinduan akan pengakuan rohani ini. Maka juga gejala-gejala ini bisa jadi muncul di dalam diri kita ketika pelayanan pun dilihat sebagai sebuah perjalanan karir, sebagai sebuah prestasi. Miss Dinar misalnya merasa, saya merintis karir Miss Dinar saya di katedral ini dengan misa harian setiap pagi. Setelah misa harian, maka saya bertugas hari Minggu yang paling pagi. Nanti bergeser-bergeser, puncak karir Miss Dinar saya adalah ketika saya bisa misa di jam-jam prime time gitu, di jam-jam yang umatnya banyak. Bisa jadi seperti itu. Maka ketika si pengurus menugaskan di jam lain,
Dia akan kecewa, kenapa saya salah apa, kok ditugaskan di jam ini. Ini yang perlu diwaspadai. Ini contoh misdinar, bisa untuk yang lain, untuk kelompok lain, atau untuk konteks rohani kita masing-masing. Maka saudara-saudari, ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kritik pedas Yesus itu diterapkan kepada kita masing-masing. Maka dalam kisah selanjutnya, dalam konteks yang berbeda, walaupun di tempat yang sama, Yesus memuji seorang janda yang mempersembahkan dari segala kekurangannya. Saudara-saudariku yang terkasih, maka dari sini kita paham, mempersembahkan diri kepada Tuhan itu bukan perkara seberapa besar jumlah uang yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan itu, bukan berapa besar uang yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam kolekte kita, namun aku mempersembahkan seluruh diriku. Persembahanku adalah ketika aku mengakui aku rapuh, aku lemah di hadapan Tuhan, dan aku persembahkan semuanya itu kepada Tuhan apa adanya, tanpa ada yang ditutupi. Seringkali kita berdoa karena relasi tertentu. Misalnya kita berkonflik, kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya diberkati, dirahmati, bisa menyelesaikan konflik ini. Tuhan, aku mohon semoga Engkau membantuku untuk menyelesaikan relasiku dengan si A. Tapi Tuhan, sebetulnya bukan salah aku, dia sendiri yang memulai. Tuhan, di sini ada yang keliru. Persembahkanlah diri apa adanya, situasi batinku, keadaanku, tanpa harus tanpa harus mempersembahkan kejelekan orang lain di hadapan Tuhan. Dalam doa, dalam perjalanan rohani, di hadapan Tuhan, di dalam Ekaristi, di hadapan sakramen Maha Kudus, Tuhan, inilah aku apa adanya sebagai persembahanku. Tolong berkatilah aku dan juga mereka yang kita doakan. Semoga kerendahan hati, kemiskinan rohani ini menjadi persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Kita hening sejenak.